Pagi itu, Radit sudah sibuk mendorong gerobak sayurnya. Embun masih menempel di dedaunan, tapi keringat di dahinya sudah bercucuran. Ia tersenyum ramah pada ibu-ibu yang mulai keluar rumah. Sayur, sayur seger, ada bayam, kangkung, tomat, cabai rawit. Ayo Bu, masih seger banget, teriak Radit sambil berhenti di depan rumah warga. Beberapa ibu-ibu keluar. Berapa Dit kangkungnya? Tanya Bu Sari. 2.000 aja Bu, murah meriah, jawab Radit tetap ramah. Tapi dari teras rumah tetangga lain terdengar suara sinis. Cek cek cek. Menantu kepala desa jualan sayur keliling. Malu-maluin. Anak kepala desa kok jadi istrinya tukang sayur? Bisik Bu Yanti keras-keras, jelas sekali agar Radit mendengar. Radit hanya menunduk, pura-pura sibuk menata sayur. Hatinya panas, tapi ia menahan diri. Tak lama, Hana, istrinya, keluar dari rumah dengan senyum lembut. Ia membantu suaminya mengangkat beberapa ikat sayur. Mas, sini aku bantu biar cepat beres, ucapnya. Ndak usahan, kamu masuk aja, nanti bapakmu lihat makin marah. Aku nggak peduli mas, aku istrimu, biar orang mengomong apa, jawabnya mantap. Belum selesai mereka bicara, pintu rumah besar di sebelah terbuka. Dari sana, keluar seorang pria berwibawa dengan wajah masam, Ayah Hana, sang kepala desa. Radit! Suaranya menggelegar. Radit spontan menoleh. Iya Pak. Dasar nggak tahu malu, kamu itu sudah jadi menantu kepala desa. Tapi masih aja jualan sayur dorong keliling kampung. Apa kamu nggak mikir harga diri keluarga? Bentaknya lantang sampai orang-orang sekitar menoleh. Radit tercekat, tapi berusaha tenang. Maaf Pak, saya cuma berusaha cari nafkah halal. Saya belum punya keahlian lain. Halah alasan, kerja tukang sayur itu kerja rendahan. Anak saya dulu dipinang banyak orang, guru, pegawai, pengusaha. Tapi malah jatuh ke tangan kamu. Memalukan. Hana yang mendengar langsung maju, menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Bapak, cukup. Jangan hina suamiku terus. Aku yang pilih dia. Aku bahagia sama Radit, meski sederhana. Bahagia apa? Kamu itu dibutakan cinta. Nanti kalau lapar, kalau hidupmu susah, baru nyesel. Sergah ayahnya dengan nada tinggi. Suasana jadi tegang, beberapa tetangga berbisik-bisik sambil menahan tawa kecil. Kasihan ya, anak kepala desa dapat suami tukang sayur. Iya, dulu Hana kan bunga desa, cantik, pinter. Kok jodohnya ya gitu? Radit menunduk makin dalam. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Ingin sekali ia menjawab, tapi ia tak mau mempermalukan istrinya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Sudahlah Han, masuk aja, biar aku lanjut jualan." Hana menggenggam tangan suaminya erat-erat. Mas, kamu jangan sedih. Aku percaya suatu hari mereka akan lihat kalau kerja kerasmu ini berharga. Radit mengangguk pelan. Hatinya perih, tapi genggaman tangan Hana membuatnya sedikit kuat. Ia tahu hidupnya penuh hinaan. Tapi entah kenapa, di balik semua caci maki itu, ada api kecil yang menyala dalam dirinya. Api yang perlahan berubah jadi tekad, membuktikan bahwa tukang sayur pun bisa berdiri tegak, bahkan di hadapan mertua yang paling sombong sekalipun. Hari itu ada acara besar di balai desa. Warga ramai berdatangan, ada yang membawa makanan, ada yang membawa anak-anak. Suasana riuh, penuh tawa. Radit dengan gerobak sayurnya melewati keramaian itu. Beberapa anak kecil berteriak sambil menunjuk. Itu tukang sayur datang. Orang-orang tertawa kecil. Radit menunduk, pura-pura sibuk merapikan dagangan.
Tiba-tiba suara lantang terdengar dari pengeras suara. Sang kepala desa, mertua Radit, sedang memberi sambutan. Kita patut bangga dengan desa kita. Banyak anak-anak muda sukses. Ada yang jadi pegawai negeri, ada yang punya usaha besar. Tapi, ia berhenti sebentar, lalu tatapannya jatuh ke arah Radit yang baru masuk halaman. Ada juga yang malah menurunkan martabat keluarga dengan kerja hina dorong gerobak sayur keliling. Menantu saya sendiri contohnya. Suasana mendadak hening. Lalu disusul tawa cekikikan warga. Hahaha, tega bener ya Pak Kades, menantunya dibongkar begitu. Iya, tapi emang bener sih, masa anak kepala desa jadi istrinya tukang sayur? Radit berdiri kaku, wajahnya panas, telinganya berdenging. Semua mata menatapnya dengan pandangan merendahkan. Hana yang duduk di kursi depan langsung berdiri, wajahnya merah menahan marah. Bapak, jangan hina Mas Radit terus. Dia kerja keras, jujur, gak pernah minta apa-apa sama Bapak. Diam Hana, kamu itu perempuan, jangan ikut campur, bentak ayahnya. Aku bukan ikut campur, Pak. Aku membela suamiku. Kalau Bapak terus hina dia di depan semua orang, berarti Bapak juga hina aku. Orang-orang terperangah. Beberapa langsung berbisik-bisik. Wah, berani banget Hana lawan ayahnya sendiri. Iya, tapi emang bener sih, masa anak kepala desa jadi istrinya tukang sayur? Radit menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Dengan suara bergetar, ia berkata, Pak, saya memang tukang sayur. Tapi saya nggak mencuri, nggak nipu orang. Saya cari nafkah halal. Kalau itu hina, biarlah. Tapi jangan hina istri saya karena pilihannya. Mertuanya mendengus sinis. Halal? Halal nggak cukup. Kamu itu cuma bikin malu keluarga. Nggak usah sok bijak. Kalau kamu laki-laki, buktikan kalau kamu pantas. Kata-kata itu menusuk dada Radit. Semua orang menatapnya seolah menantikan reaksinya. Radit ingin sekali membalas, tapi ia menahan diri. Ia hanya menatap ke arah mertuanya dengan mata yang penuh luka, lalu berbalik mendorong gerobaknya keluar dari keramaian. Langkahnya berat, tapi di dalam hati ia berbisik. Baiklah Pak, kalau itu yang Bapak mau, aku akan buktikan. Aku akan kerja keras, sampai suatu hari Bapak nggak bisa lagi meremehkanku. Di balik tawa orang-orang yang masih membicarakannya, Radit meninggalkan balai desa dengan hati hancur. Tapi di balik kehancuran itu, bara semangatnya makin membara. Sejak kejadian di balai desa itu, Radit makin sering jadi bahan omongan. Dimanapun ia lewat, selalu ada saja yang menyindir. Itu tukang sayur yang dipermalukan Pak Kades kemarin, bisik seorang pemuda sambil tertawa. Iya, jadi bahan tontonan se-RT, memalukan banget, sahut yang lain. Radit hanya menunduk, tapi di dalam hatinya, ia bertekad untuk tidak lagi jatuh oleh hinaan. Setiap subuh, ia bangun lebih awal. Hana yang selalu setia mendampinginya menyiapkan sayuran. Mas, ini cabenya udah aku bungkus kecil-kecil, lebih gampang dijual, kata Hana sambil tersenyum. Radit menatap istrinya penuh rasa haru. Makasih Han, kamu yang selalu bikin aku kuat. Aku percaya sama Mas, suatu hari orang-orang bakal lihat kerja kerasmu. Hari demi hari, Radit tak hanya berjualan sayur. Ia mulai berpikir lebih jauh. Setiap kali ada keuntungan lebih, ia sisihkan. Ia menabung di kaleng biskuit bekas, disembunyikan di bawah tempat tidur. Namun, hinaan tak pernah berhenti. Suatu pagi, ketika ia sedang menawarkan dagangannya, Bu Yanti keluar rumah dengan nada mengejek. Radit, kamu itu nggak capek apa? Jualan sayur dapatnya berapa sih?
1.000, 2.000. Halah, kerja seharian hasilnya nggak seberapa. Mana bisa bikin istri bahagia? Radit sertenin tipis, menahan sakit hati. Rezeki itu nggak perlu dibanding-bandingkan, Bu. Yang penting halal. Halal tapi miskin. Ejek Bu Yanti sambil tertawa bahak-bahak. Beberapa tetangga ikut cekikikan. Radit melangkah pergi. Dadanya sesak. Tapi justru setiap ejekan itu seperti menambah bara di dadanya. Malam harinya, saat semua orang tidur, Radit duduk di ruang tamu kecil sambil menulis rencana di kertas kusut. Han, aku kepikiran, kalau suatu hari aku bisa buka warung sayur sendiri. Jadi orang-orang gak cuma lihat aku dorong gerobak, tapi punya toko. Hana menatap suaminya dengan mata berbinar. Mas, aku dukung. Aku akan bantu sebisaku. Kamu jangan pernah takut mimpi besar. Radit menggenggam tangan Hana erat-erat. Terima kasih Han, kamu satu-satunya yang percaya sama aku. Aku janji, aku akan buktikan ke semua orang, termasuk ke bapakmu. Malam itu, di tengah rumah sederhana, tekad Radit semakin kuat. Ia sadar, jalan di depannya akan penuh cemoohan. Tapi ia tahu, satu-satunya cara untuk membungkam hinaan adalah dengan membuktikan hasil nyata. Beberapa tahun berlalu, Radit yang dulu hanya mendorong gerobak sayur, kini berhasil membuka warung sayur kecil di pinggir jalan desa. Warungnya sederhana, tapi selalu ramai pembeli. Orang-orang mulai suka belanja di tempat Radit karena sayurnya segar, harganya jujur, dan ia selalu melayani dengan ramah. Mas Radit, cabenya bagus-bagus ya sekarang? Puji Bu Sari. Iya Bu, sekarang saya sudah punya pemasok sendiri dari petani. Jadi stok lebih banyak, jawab Radit dengan bangga. Sedikit demi sedikit, uang tabungan bertambah. Radit membeli motor bekas untuk mengantar sayuran ke rumah pelanggan. Dari motor, ia menyewa satu kios kecil di pasar. Kini, Radit bukan sekedar tukang sayur keliling, tapi mulai dikenal sebagai pemasok sayuran. Namun, kabar keberhasilan Radit justru membuat mertuanya geram. Suatu sore, ketika Hana sedang membantu di warung, ayahnya datang dengan wajah merah padam. Hana, kamu ikut-ikut bantu suami jualan sayur lagi, bentaknya. Bapak, aku cuma bantu Mas Radit. Lagi pula, usaha ini halal, Bapak. Halal-halal. Kamu itu anak kepala desa, Hana, bukan tukang sayur murahan. Apa kamu nggak malu? Radit yang sedang menata sayur langsung berdiri, menatap mertuanya dengan sopan. Pak, maaf kalau Bapak merasa malu, tapi usaha ini yang membuat kami bisa makan. Semua ini hasil kerja keras, bukan minta dari siapa-siapa. Mertuanya mendengus sinis. Hahaha, hasil kerja keras, hasil menjijikkan iya. Kamu pikir buka warung sayur bisa bikin kamu sejajar sama keluarga kami? Jangan mimpi, Dit. Kamu tetap cuma tukang sayur. Suara mertua Radit begitu keras hingga orang-orang yang lewat berhenti. Beberapa tetangga pura-pura membeli sayur hanya untuk melihat pertengkaran itu. Waduh, Pak Kades ngamuk lagi ke menantunya. Bisik seorang bapak. Iya, kasihan si Radit. Padahal usaha dia bagus loh, sahut yang lain. Radit menahan emosi. Dadanya bergemuruh, tangannya mengepal. Tapi ia mencoba tetap tenang. Pak, saya tahu Bapak benci saya, tapi hinaan Bapak nggak akan hentikan saya. Saya akan terus kerja keras, sampai suatu hari Bapak sendiri yang lihat hasilnya. Mertua Radit terdiam sesaat, lalu tertawa sinis. Kamu itu nggak tahu diri, Dit. Ingat baik-baik, selama aku hidup, kamu nggak akan pernah dianggap.
Radit terdiam, tapi matanya menatap lurus penuh tekad. Hana menggenggam tangannya erat, berusaha menenangkan. "Mas, sabar. Suatu hari Bapak pasti sadar," bisik Hana lirih. Dalam hati Radit berjanji, ini bukan lagi soal membuktikan kepada tetangga. Ini soal harga diri. Ia akan berjuang mati-matian, bukan hanya demi Hana, tapi juga demi membungkam mulut mertua yang tak berhenti menghina. Malam itu, di rumah kecil mereka, Radit kembali menulis rencana. Dari warung, ia ingin naik kelas, menyuplai sayuran ke pasar-pasar besar. Ia tahu jalan ini sulit, tapi ia tak gentar. Karena setiap hinaan yang ia terima hanya menambah bahan bakar untuk api semangatnya. Beberapa tahun kemudian, keadaan berubah drastis. Radit yang dulu hanya mendorong gerobak sayur, kini memiliki usaha besar. Ia punya kios di pasar, gudang penyimpanan sayuran, bahkan beberapa mobil pick-up yang setiap hari berangkat mengantar pasokan ke kota. Namanya dikenal luas sebagai pemasok sayur terpercaya. Sementara itu, kehidupan sang mertua justru terpuruk. Setelah tak lagi menjabat kepala desa, banyak orang menjauh. Usaha yang ia jalankan bersama kroninya bangkrut karena salah kelola. Rumah besar yang dulu jadi kebanggaan mulai sepi. Bahkan beberapa perabot harus dijual untuk bertahan hidup. Hari itu, Radit dan Hana baru saja pulang dari pasar besar. Sebuah mobil pick-up miliknya terparkir di depan rumah sederhana mereka. Hana turun sambil membawa keranjang, tersenyum hangat pada suaminya. "Mas, alhamdulillah ya, pesanan hari ini lancar semua." "Iya Han, rezeki ini karena kita sabar dan kerja keras," jawab Radit sambil tersenyum puas. Tiba-tiba, terdengar suara batuk dari depan gerbang. Sosok tua dengan wajah lusuh dan langkah gontai muncul. Radit terdiam, matanya membelalak. Itu adalah mertuanya. Pria yang dulu begitu gagah dan angkuh kini terlihat lemah, bahkan bajunya lusuh. "Hana," suara itu lirih nyaris bergetar. Hana terkejut, segera menghampiri. "Bapak, kenapa Bapak bisa di sini?" Ayahnya menunduk, suara tercekak. "Han, Dit, maafkan Bapak. Bapak butuh bantuan." Radit terdiam. Dadanya bergejolak. Bayangan hinaan masa lalu berputar di kepalanya. "Menantu saya cuma tukang sayur keliling. Kamu bikin malu keluarga. Selama aku hidup, kamu gak akan pernah dianggap." Semua kata-kata itu seperti pisau yang kembali menusuk hatinya. Radit ingin marah, ingin menumpahkan semua sakit hati. Tapi ketika melihat lelaki tua itu bergetar di hadapannya, hatinya luluh. "Apa maksud Bapak?" tanya Radit dengan suara dalam. Mertuanya meneteskan air mata, sesuatu yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Usaha Bapak bangkrut, harta habis, sekarang bahkan makan pun susah. Semua orang menjauh. Bapak cuma punya kalian. Tolong, izinkan Bapak tinggal di sini." Suasana hening. Hana memandang suaminya dengan mata berkaca-kaca, seakan memohon agar Radit tidak menolak. Radit menatap mertuanya lama, lalu menarik nafas panjang. "Pak, ingat Bapak, dulu setiap hari Bapak hina saya. Bapak bilang saya nggak pantas, kerja saya hina. Tapi justru dari pekerjaan itulah saya bisa berdiri sampai hari ini." Mertuanya terisak menunduk dalam-dalam. "Bapak salah, Dit. Bapak buta karena kesombongan. Tolong, maafkan Bapak." Tetangga yang kebetulan melihat mulai berbisik-bisik. "Itu kan Pak Kades. Wah, dulu suka sombong banget." "Iya, sekarang malah minta tolong sama menantunya tukang sayur." Roda kehidupan benar-benar berputar. Radit merasakan air matanya sendiri hampir jatuh. Ia menoleh pada Hana, lalu kembali ke mertuanya. "Pak, saya ini cuma tukang sayur, tapi saya menantu Bapak. Apapun yang sudah lewat, saya nggak mau lagi hidup dengan dendam. Kalau Bapak butuh tempat, rumah ini rumah Bapak juga." Mertuanya mendongak terisak semakin keras. "Terima kasih, Dit, maafkan Bapak."
Radit menghela nafas panjang. Sakit hatinya belum hilang, tapi ia tahu inilah saatnya membuktikan sesuatu, bahwa nilai seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh pekerjaannya, melainkan oleh ketulusan hati. Di depan semua orang, Radit berdiri tegak, merangkul Hana dan menuntun mertuanya masuk ke rumah sederhana itu. Kini semua hinaan di masa lalu telah terbalaskan, bukan dengan kata-kata kasar, melainkan dengan keberhasilan dan hati yang lapang.